Ya, masih bersama Isyana. Isyana kan sempat cedera ya, jari jemari waktu kuliah dulu di Singapura kalau Sebelum kuliah, Sebelum pas kuliah? audisi. Jadi waktu aku mau audisi ke Singapura, ke Nanyang Academy of Fine Arts, seminggu apa 2 minggu sebelum, aku agak lupa, aku kecelakaan. Jadi tanganku harus digips, kecelakaan naik sepeda, terguling. Oke. Gitu. Terus akhirnya itu kan sebenarnya udah cita-cita aku banget ya untuk masuk majornya piano. Aku tuh sebenarnya mau ngambilnya sebagai instrumentalis aja, nggak kepikiran ngambil majornya tuh vokal gitu, opera gitu. Dan ternyata akhirnya pas aku audisi, tangan aku memang belum sepenuhnya pulih. Terus pas udah audisi itu memang keterima, cuman nggak dapet beasiswa. Karena mungkin nggak prima juga ya, tapi tetap masuk. Tapi waktu itu aku ingin mencoba aja, bisa nggak ya dapat scholarship. Akhirnya aku nanya ke universitasnya, bisa nggak ya aku re-audition lagi karena aku punya sertifikasi yang sama nih di vokal gitu, seperti yang di piano. Akhirnya dibolehin, terus ternyata dapat vokal dan dapat beasiswa. Ya udah akhirnya ngambil itu. Tapi dengan kondisi yang sudah mulai pulih normal kembali. Sudah. Dan itu tidak membawa efek apapun. Aku pikir itu ada suatu trauma tersendiri. Nggak ada sih untungnya, bukan sesuatu yang major banget sih, patahnya dan segala macamnya gitu. Cukup dengan beberapa fisioterapi. Cuman sedihnya momentumnya aja nggak pas. Momentumnya tuh di saat aku mau audisi. Ada nggak sih momentum bermusik yang kamu inginkan tapi kamu nggak dapetin sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin aku lagi suka banget Polivia. Berharap banget bisa kolaborasi itu atau berkenalan. Itu aja sih paling. Kalau so far panggung-panggung yang belum, ini kalau dilancarkan sih akan memulai beberapa titik-titik Asia Tour untuk membawa musik-musik aku ya. Jadi hal-hal yang selama ini udah dimanifestasikan mulai berjalan gitu. Sekarang turnya kemana aja sih? Nanti kan ada yang sudah pasti tuh di Pentaport Rock Festival di Korea, terus akan ada di Lalala Manila, terus akan ada di Taiwan juga. Ada beberapa lagi sih nanti ya. Itu di bulan apa itu Isyana? Ada yang Agustus, ada yang Agustus, ada juga yang November, dan ada yang tahun depannya lagi. Kenapa memilih negara itu dan apakah juga memang sekarang sudah benar-benar menargetkan pasar internasional atau bagaimana? Kita mencoba aja sih untuk melebarkan sayap juga gitu ya, apalagi dengan musik-musikku sekarang juga rasanya nggak ada salahnya buat kita cobain cemplungin di luar Indonesia gitu. Dan sebenarnya belajarnya atau menangkapnya tuh dari 2023, tiba-tiba ada yang pernah menghubungi aku dari Jepang, mereka mau ngajak aku tour waktu itu, tour 2 kota di Jepang dan kita jalanin, dan dia bilang bahwa memang dia tertarik karena Isyana yang musik-musik yang sekarang. Nah dari situlah aku jadi semakin percaya, ya itu lagi sih, satu yang jujur, yang dari hati itu pasti punya pintu kesempatannya masing-masing gitu. Dan ternyata musik-musik yang sekarang mungkin menarik untuk pasar-pasar di luar Indonesia gitu. Even 2023 udah pernah jalan di Jepang untuk tour kecil-kecilan gitu ya. Ada aja sih ternyata gitu. Susah nggak sih sebenarnya untuk masuk ke pasar internasional? Karena kan kalau di Indonesia sebenarnya banyak musisi keren, tapi seolah-olah itu susah untuk menembus pasar internasional. Sementara pasar internasional menembus Indonesia semudah itu. Modalnya Isyana apa? Susah sih sebenarnya, susah juga. Ini juga aku masih sangat merintis, jadi kayaknya aku juga belum terlalu bisa berkomentar seperti apa karena aku benar-benar masih merintis banget nih dari nol gitu untuk mencoba ngegaungin musik aku keluar. What are you expecting? Ya tahu baru memulai, tapi bohong kalau Isyana nggak punya di kepalanya tuh pengennya nih kayak begini. Ya, Kedua, out of your music, visual itu tuh berapa persen masuk di your whole show, setiap show? Dulu 2023 aku sempat main di Asia Pop Festival di Incheon di Korea. Dari situ 90% aku yakin gak ada orang Indonesianya. Dan bener, mereka bener-bener appreciate the music sama the live performance. Itu aku kaget banget karena mereka gak kenal aku. Kaget. Aku juga kaget. Appreciate. Lucu ya? Masuk, dapat. Agak kualitas tapi boleh lah. Iya. Oke. Nah itu aku kaget banget karena mereka nggak tahu aku siapa, tapi betul-betul emang mengapresiasi karya-karya dan si energi yang kubawa di panggung. Teriak itu benar-benar teriak kayak tahu aku gitu loh. Dan mereka appreciate dari semua lagunya. Aku bawain lagu-lagu yang lebih metal, lebih rock, lebih progresif, campur sih semuanya. Tapi mereka yang apa kayak kalau aku, wah gini, semuanya headbang. Nah dari situ aku percaya. Itu tadi sih, kadang emang musik tuh kalau emang udah sampai aja orang emang gak harus hafal, tapi bisa experience secara live-nya. Dan itu yang
aku ngerasa cukup, aku yakin musik-musik aku tuh kayaknya agak kayak gitu tipenya. Tipe yang orang tuh kayaknya nggak usah tahu, nggak usah apal, tapi nonton dulu deh live-nya. Baru dari situ kayak, paham gitu. Jadi bukan terlalu yang singelong gitu loh. Yang kedua visual. Yang kedua visual. Sebenarnya visual dan lighting sih. Iya. Lighting juga buat aku penting banget. Kayak waktu aku konser atau kalau aku bikin konser sendiri. Itu kayak bagian dari cerita gitu. Yes, dan selalu di time code sama aku. Jadi kita selalu workshop bareng, brainstorm secara visual, lighting semua tuh aku atur. Artinya workshop kamu tuh udah lengkap ya dari. Yes, nice. karena itu tuh yang bikin keren. satuan dan aku selalu udah ada di kepalaku di bagian detik ini apa, kesini lightingnya di sini harus black out, habis itu muncul pelan-pelan dengan visual yang seperti ini, kayak gitu sih. Jadi penting, berapa persen ya? Mungkin 30 ya, 30 to 35 gitu. Ada nggak sih dari orang-orang yang Isyana posting ini yang selalu one call away, yang selalu kayak, aduh gue butuh banget nih untuk keluarin semua nih sama dia nih, untuk dia tahu nih apa yang gue rasain, yang gue alamin. Ada nggak secara personal tuh deket banget gitu? Ya sebenarnya Vidi sih. Kalau dari pertemanan musik ya, sebenarnya Vidi tuh salah satu hadiah terindah lah di dalam hidupku. Dimana aku sendiri emang susah banget terbuka sama orang gitu ya. Sampai dari aku sekolah sampai aku masuk ke dunia entertainment, itu teman-teman aku tuh cuman segitu doang. Bener-bener bisa dihitung jari banget teman-teman dekat. Sampai akhirnya aku mencoba membuka diri, mencoba untuk berproses lagi, bertemu orang, bersosialisasi, sampai akhirnya terkurasi menjadi aku punya teman baru yang deket banget, yaitu almarhum Vidi, Reza Candika, dan Afgan. Mereka bertiga itu kita tuh deket banget berempat ini, dan mereka selalu menjadi my home sih, kayak buat di pertemanan musisi ini mereka tuh udah kayak teman deket lah gitu. Kalau mau menceritakan sesuatu yang mungkin kalian ada di lowest point di dalam karir kalian, ada rasa gengsi nggak sih sebagai musisi kayak, aduh, ntar lu tahu lagi nih, gue lagi struggling ini gitu, kayak ada gengsinya kayak gitu apa? Just like human aja gitu. Di titik sama mereka sih udah nggak ada ya. Nggak ada. Kita benar-benar apa adanya, jujur dan sincere banget, tulus banget pertemanan itu yang aku ngerasa aku juga tipikal orangnya. Nanti kalau energinya kita saling selaras gitu, pasti akan didekatkan. Tapi kalau memang kurang nyambung atau kurang selaras, itu pasti akan secara natural menjauh sendiri gitu. Nah mereka ini keempat kekurasi dan akhirnya bisa deket banget sama aku gitu. Ya kalau lihat Isyana dari tadi kayaknya sempurna banget dan easy going banget hidupnya, kayak ya udah nggak ada, karena perfeksionis jadi seolah-olah semuanya itu serba sesuai dengan harapan. Tapi aku juga penasaran, ada nggak sih yang benar-benar Isyana core banget yang ternyata Isyana pun juga manusia gitu. Enggak, aku pengen dijelaskan. Memang suka slip tongue atau gimana tuh gimana? Iya kadang, enggak sebenarnya dulu tuh aku gede di Bandung ya. Dan anak-anak Bandung tuh sini ada yang orang Bandung nggak? Saya Bandung. Saya suka ngabojek ya. Nggak kurang timur. Ngabojek. Ngabojek tuh emang suka ngelucu. Jadi kita tuh emang suka tuker-tukerin kayak, wah walegun lu, padahal teh nu gelo gitu. Tapi walegun, terus kita yang suka emang ngebalikin, maaf gitu. Emang sengaja kita bolak-balik. Wow, itu susah gitu. loh. Tapi ya memang Ini kadang-kadang nih yang baru kita tahu. Terus? Iya kayak, lu kayak vampir lu, kayak pamfir lu. Emang kita suka balik-balikin kata gitu. Terus ya, katanya juga Isyana masa muda juga ya. Kadang ada beberapa potongan yang sebenarnya aku sengaja lagi, tapi ada beberapa potongan yang emang beneran aku keselibet. Ini jangan-jangan sebenarnya ini tuh memang jokesnya Jokes internal. Isyana, jokes Sebenarnya internal. tapi orang nggak ngeh gitu. Terus akhirnya dikompilasi, terus kayak zaman dulu aku pernah kayak bawa di salah satu stasiun TV, aku bilang yang beneng Dor. Itu tuh bercandaan sebenarnya. Yang beneng Dor, kan harusnya yang bener dong. Ya, tapi it's okay, maksudnya kalau belibet ya kadang juga belibet karena di sini cepet banget. Tapi apa yang mau aku sampaikan tuh kadang nggak sesuai aja. Kadang bicara lebih cepat dari berpikir gitu ya. Pikirnya kayak lebih cepet. Oh, berpikir lebih cepat. Ya makanya, ya nggak sih? Jadi belibet ya. Pikirannya tuh banyak yang pengen diomongin ya makanya. Benar, udah banyak banget. Numpuk keluarnya. Iya, kadang kita ngobrol gini. Isyana tahu bahwa orang tuh suka dengan menyenangkannya dia. Atau kalau aku ngomong, sudah ada mulai bibit orang suka dia berkomedi, tapi ditahan. Makanya tadi dia bilang, kayaknya gue tone down dikit deh. Iya. Karena orang suka
Kita pernah lihat Isyana rambut panjang, tiba-tiba rambut merah, tiba-tiba rambut hijau, tiba-tiba rambut pendek. Begitupun dengan musiknya, tiba-tiba nyanyi seriosa, tiba-tiba nyanyi pop, tiba-tiba R&B, tiba-tiba nanti metal. Mereka memang masih, yang nempelnya masih Isyana yang lama. Jadi agak kaget kayaknya nonton aku yang sekarang gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.